Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News Pagi. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi-Tari dan inilah News lengkapnya. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil membekuk 9 pelaku begal dengan korbannya yang merupakan anggota TNI yang terjadi di depan SMP 29 Kebayoran Baru pada Sabtu pagi kemarin. 3 dari 9 pelaku merupakan anak di bawah umur. Para pelaku dibekuk setelah 2 korban yang merupakan anggota TNI memberikan perlawanan hingga sepeda motor yang ditunggangi pelaku terjatuh dan berhasil mengamankan salah seorang pelaku yang bernama Rizky. Dari pemeriksaan terhadap Rizky, petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 8 pelaku lainnya di lokasi berbeda. Kejadian itu terjadi pada Sabtu pagi kemarin, di mana 2 anggota TNI dari Satuan Batalion Arhanud 10 Kodam Jaya sedang melintas di Jalan Bumi, tepatnya di depan SMP 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pelaku yang sebelumnya dibawa pengaruh minuman keras tiba-tiba memepet kendaraan korban dengan berpura-pura meminta rokok. Tak berselang lama, salah satu pelaku langsung melemparkan batu konblok ke arah korban, namun berhasil dihalau. 2 anggota TNI tersebut memberikan perlawanan dan berhasil mengamankan seorang pelaku. Para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini ada 9 orang. Dari 9 ini 6 orang dewasa, kemudian 3 orang di bawah umur. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 4 unit kendaraan, sebuah batu konblok, pakaian, serta 5 unit telepon seluler. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni percobaan pencurian dan pengeroyokan, dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Natuna kembali melanjutkan pembangunan sarana penampungan air di Kecamatan Bunguran Timur untuk memenuhi ketersediaan air bersih. Proyek ini ditargetkan akan selesai dibangun pada tahun ini dan bisa digunakan pada tahun 2023. Pembangunan embung atau sarana penampungan air yang lokasinya terletak di Kecamatan Bunguran Timur kembali dibangun pemerintah Kabupaten Natuna setelah sempat ditunda karena terkendala pembebasan lahan. Dengan adanya pembangunan embung air baku Sebayar ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah Pulau Bunguran. Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan, pembangunan embung tersebut menggunakan dana alokasi khusus yang menggunakan anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Kalau diselesai tahun 2022 ini, maka rencana kita 2022 ini kita sudah melelang SPAM. SPAM itu artinya adalah lelang untuk jalur air ke rumah penduduk-penduduk. Nah, itu sudah kita lelang, sudah proses, fisiknya juga dari kementerian. Nah, kalau SPAM ini selesai tahun ini, kita masukkan ke kementerian. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dialirkan ke rumah penduduk, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, resmi menerima gelar Profesor Kehormatan dari Seoul Institute of the Arts, Korea Selatan. Presiden kelima Indonesia
yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar Profesor Kehormatan Tertinggi dari Seoul Institute of the Art SIA, Korea Selatan, di Seoul pada Rabu 11 Mei. Megawati dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam mempromosikan seni budaya dan ekonomi kreatif serta menjamin pendidikan yang lebih baik dalam riset dan inovasi. Pemberian plakat guru besar yang dipantau secara virtual dari Jakarta tersebut dilakukan oleh Presiden SIA dan disaksikan oleh sejumlah petinggi SIA. Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto, serta Bendahara DPP PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Dalam kesempatan itu, Megawati mengaku terharu setelah mengetahui dirinya merupakan orang Asia pertama yang menerima penghormatan ini. Menurutnya, penghormatan yang sangat besar ini merupakan tanggung jawab untuk terus menggelorakan komitmen terhadap perdamaian dunia hingga membangun demokrasi, lingkungan, dan kebudayaan. sekali lagi 다시 한번 오늘 저를 dan penghargaan 명예석사 교수로 임명해 주심에 대해서 서울예술대학교 dengan seluruh sivitas akademikanya. 서울예술대학교 총장을 비롯한 애써주신 모든 관계자 여러분들께 감사의 인사를 전달합니다. yang selalu ditemani 상호 간의 oleh 신뢰와 포용을 진심으로 이해하는 문화의 optimisme 길이 dan rasa 진정한 saling 평화의 percaya 길로 나아갈 수 있는 길임을 우리 모두 믿고 있습니다. menjadi jalan perdamaian. Anugerah Profesor Kehormatan SIA dari Korea Selatan menambah deretan gelar kehormatan yang diterima Megawati selama ini. Tim Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan Yunis selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.